Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu untuk berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial, yaitu bagaimana cara menghitung IP address ataupun alamat IP. IP address adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Kemudian IP address terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik, teman-teman. Misalnya seperti ini, saya sudah ada buatkan contohnya. Jadi ini terdapat 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh titik, teman-teman. Seperti ini, 192.168.0.1 seperti itu. Atau biasa disebut sebagai 4 oktet. Jadi ini masing-masing ini 192 ini oktet 1, kemudian ini oktet kedua, dan ini oktet ketiga, dan ini oktet keempat, seperti itu. Atau biasa kita kenal dengan blok, seperti itu. Banyak istilahnya yang digunakan orang-orang untuk menghitung IP. Kemudian di masing-masing oktet ini atau kelompok ini, di masing-masing kelompok ini memiliki jumlah 8 bit di masing-masing oktetnya. Jadi 1928 ini memiliki 8 bit, kemudian 168 ini memiliki 8 bit, dan 0 ini 8 bit, dan 1 ini 8 bit. Jadi totalnya ada 32 bit angka biner. Jadi angka binernya misalnya seperti ini. Oke teman-teman, kemudian IP address terdiri atas dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID itu untuk menentukan alamat jaringan komputer, sedangkan host ID menentukan alamat host, yaitu seperti komputer, router, switch. Oleh sebab itu, IP address memberikan alamat lengkap suatu host beserta alamat jaringan di mana host itu berada, seperti itu teman-teman. Jadi nanti setiap perangkat-perangkat tersebut tidak akan bingung untuk pertukaran data. Jadi masing-masing memiliki network dan host ID-nya. Oke. Kemudian mesin komputer itu mengenal beberapa bilangan, antara lain bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Namun dalam kasus perhitungan pengalamatan IP lebih dititik beratkan pada bilangan biner dan desimal, teman-teman. Yang seperti saya jelaskan tadi, tiap-tiap kelompok itu ataupun oktet ataupun blok itu biasanya disebut sebagai bilangan desimal. Kemudian dari masing-masing oktet atau blok ataupun kelompok itu biasanya disebut sebagai biner, yang seperti ini tadi. Ini bilangan binernya. Jadi ini di oktet pertama, kemudian ini oktet kedua, dan ini oktet ketiga, dan ini oktet keempat. Jadi terdapat 4 oktet dan masing-masing oktet itu memiliki 8 bit seperti ini. Oke. Kemudian di sini terdapat susunan rank aturan kelas IP address sesuai standar internasional yang saya buatkan. Ini udah sesuai standar internasional. Kemudian terdapat beberapa kelas IP, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Namun yang sering kita gunakan adalah kelas A, B, dan C. Namun lebih banyak digunakan kalau untuk jaringan LAN itu biasanya kelas C. Oke, yang pertama kelas A. Ini format penulisan kelas A-nya. Jadi kelas A itu bit pertamanya adalah 0, kemudian panjang network ID-nya adalah 8 bit. Jadi kalau untuk kelas A ini network ID-nya, kemudian ini host ID-nya, seperti itu. Jadi host ID-nya terdapat 24 bit. Bagaimana teman-teman mengetahui bahwasanya itu jumlahnya 24 bit? Ingat, aturan awal tadi adalah penulisan IP itu ada sebanyak 32 bit, seperti itu. Oke, untuk mengetahuinya ini terhitung teman-teman. Kalau bilangan desimal, jadi 11111, kemudian titik itu satu-satunya itu atau 00-nya itu berjumlahkan sampai 8 untuk mewakili masing-masing oktet tersebut. Kemudian bit pertama itu terdiri dari 0 sampai 127, kemudian jumlahnya itu 126, kemudian kelas A itu 0 dan 127 itu dicadangkan teman-teman. Jadi tidak digunakan, dicadangkan terlebih dahulu. Yang digunakan adalah rank IP dari 1 sampai 126, seperti itu. Kemudian jumlah IP-nya yang bisa digunakan adalah 16.777.214. Kemudian address ini di setiap kelas A.
banyaknya jumlahnya. Kemudian deskripsinya diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang besar kalau untuk kelas A ya. Kemudian kita lanjut untuk kelas B. Kelas B formatnya itu seperti ini, masih sama, totalnya masih 32 bit, namun bit pertamanya itu 10, kemudian panjang network ID-nya 16 bit. Kalau kelas A tadi, yang ini hanya terdapat 8 bit panjang network ID-nya, sedangkan kalau kelas B itu mendapatkan 16 bit panjang network ID-nya. Kemudian panjang host ID-nya juga 16 bit seperti itu. Kemudian byte pertama itu dilihat dari sampai byte pertama itu terdapat 128 hingga 191. Jadi nanti pengalamatan IP itu dimulai dari, kalau untuk kelas B, berarti kalau misalnya kita mau bikin alamat IP misalnya seperti ini, 1229 boleh digunakan seperti itu, 129.0.10.1 seperti itu penulisan IP-nya. Itu berarti menandakan bahwasanya kelas tersebut adalah kelas B. Kemudian jumlahnya itu 19.384 kelas B. 19.000 ya, iya betul. Kemudian rank IP-nya dimulai dari 128 sampai 151. Kemudian ini diberbaringi 155 seperti itu. Ini 0. Kemudian jumlah IP-nya terdapat 65.532 IP address di setiap kelas B. Kemudian deskripsinya dialokasikan untuk jaringan jumlah besar dan sedang, teman-teman. Jadi ini biasanya kelas B ini digunakan untuk jaringan sedang dan besar. Kalau kelas A ini dominan, dia lebih ke jaringan yang lebih besar, seperti WAN seperti itu. Kemudian kita next. Selanjutnya untuk kelas C, ini yang sering kita gunakan untuk jaringan LAN, local area network, kelas-kelas kecil ya. Misalnya teman-teman membangun sebuah jaringan untuk lab, kemudian ataupun untuk dalam satu gedung, itu masih menggunakan kelas C, masih cukup. Oke, format kelas C yaitu bit pertamanya terdapat 110, kemudian network ID-nya itu lebih meningkat yaitu 24 bit. Ini network ID-nya, kemudian yang di belakangnya ini nanti menjadi host ID yaitu dengan jumlah 8 bit. Kemudian byte pertamanya itu kalau kelas C pasti selalu 192 hingga maksimalnya 223 seperti itu. Kemudian jumlahnya sekitar 2097 jumlahnya ya teman-teman untuk kelas C. Kemudian rank IP-nya 1 hingga 223 untuk kelas C-nya. Jadi nanti yang selalu berubah-ubah itu yang di bagian belakangnya. Kemudian jumlah IP-nya 254. Kemudian IP address di setiap kelas C. Kemudian deskripsinya digunakan untuk jaringan berukuran kecil yang saya jelaskan seperti tadi, bahwasanya kelas C itu banyak yang kita jumpai untuk sekolah, kemudian untuk kantor-kantor di dalam ruangan masih satu gedung seperti itu. Kemudian kelas D ini jarang kita gunakan, lebih dominannya untuk keperluan seperti multitasking, dan kayak kelas E itu untuk keperluan eksperimen ya teman-teman. Namun saya akan jelaskan juga bahwasanya kelas D itu bit pertamanya ada 1110 yang ini, kemudian bit multicast-nya itu 28 bit, kemudian bit inisialnya 224 hingga 247. Kemudian ini deskripsinya digunakan untuk keperluan IP multitasking atau biasa disebut dengan RFC, kemudian 1112. Kemudian kelas E, format bit pertamanya formatnya seperti ini. Kemudian bit pertamanya itu 1111, kemudian bit multicast-nya 28 bit, masih sama dengan kelas D. Kemudian bit inisialnya 248 hingga 255. Kemudian deskripsinya dicadangkan untuk keperluan eksperimen. Jadi ini untuk hal-hal yang tertentu digunakan, baru menggunakan kelas E dan kelas B. Oke. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami, ataupun kurang paham bisa search di internet, itu banyak penjelasan yang untuk awal tadi mengenai susunan rank dan aturan kelas IP address sesuai standar internasionalnya. Kemudian saya akan berbagi di sini untuk menghitung alamat IP terdapat trik
ini menurut saya sangat cepat sekali untuk menghitung IP, mungkin agak berbeda dengan contoh lain, namun hasilnya akan tetap sama. Oke, yang wajib diketahui untuk menghitung IP tersebut tergolong di kelas mana, teman-teman ini ataupun siswa terkadang banyak terjebak ketika menentukan golongan kelas IP, dikarenakan IP yang dilihat mirip dengan kelas yang dicontohkan. Yang saya maksud tadi, bahwasanya ini kalau saya ubah 120, ini misalnya saya bukan 192, saya bikin 120.168.0.1, kemudian saya bikin slice 14, itu bukan berarti bahwasanya kelas tersebut adalah kelas C, namun kelas tersebut lihat lagi slice-nya. Slice-nya itu kalau misalnya 14, maka itu tergolong dari kelas A. Oke, seperti itu. Ini yang saya tadi sudah jelaskan bahwasanya alamat IP terdapat 4 oktet, yaitu 44 blok nih, 1, 2, kemudian ini 3, dan ini keempat, seperti itu. Jadi terdapat 4 oktet ataupun 4 kelompok. Kemudian dari masing-masing oktet itu terdapat 8 bit, atau masing-masing kelompok terdapat 8 bit. Jadi totalnya adalah 32 bit. Kemudian dalam perhitungan subnet masknya nanti di sini ada bilangan seperti ini. Ini untuk menghitung sebuah bilangan binernya dari subnet masknya. Ini ada pangkat dari 2 pangkat 0 hingga 2 pangkat 7 dari masing-masing bitnya. Kemudian di sini ini hasil perhitungannya ya, 2 pangkat 7 128, 2 pangkat 6 64, 2 pangkat 5 32, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 38, 2 pangkat 24, 2 pangkat 12, dan 2 pangkat 01. Bilangan apapun yang dipangkatkan 0 maka hasilnya 1, seperti itu. Oke, sebelum kita jauh teman-teman, alangkah baiknya mengetahui apa sih itu network address ya. Sebuah alamat IP address, kalau network address itu adalah sebuah alamat IP address yang dipakai untuk mewakili dari sekumpulan host yang tergabung dalam sebuah jaringan. Fungsinya adalah untuk menandai sebuah network agar dapat dibedakan dengan network yang lainnya. Karena fungsi tersebut, network address juga dipakai untuk mengirimkan paket dari LAN ke LAN ataupun jaringan ke satu jaringan yang lain, seperti itu teman-teman. Kemudian nanti kita akan mengenal sebagai broadcast address, yaitu alamat yang digunakan sebuah IP address untuk mengirim paket ke semua host yang ada pada sebuah jaringan atau LAN. Berbeda dengan network address, broadcast address tidak diperuntukkan untuk mengirim paket ke jaringan lain. Jadi beda dengan network address ya. Kemudian di sini kan kita akan belajar mengenai subnet masknya yang terlebih dahulu. Subnet masknya itu adalah bagian IP address yang dapat menggambarkan jumlah host dari sebuah jaringan. Contoh di sini saya memiliki sebuah subnet masknya, yaitu dalam bentuk desimal ya teman-teman, yaitu 255.255.255.0. Itu dalam bentuk desimal, kemudian dikonversikan ke bilangan biner nantinya menjadi seperti ini misalnya, yaitu 1.11 1111 berjumlahkan sampai 8 titik, kemudian 11 lagi sampai 8 bit ya. Kemudian titik 11 sampai 8 bit, titik 0-nya sampai 8 bit. Ini 3678 betul. Kemudian di sini terdapat contoh bilangan biner tadi tersebut, bisa kita ketahui terdapat 8 bit angka biner 0-nya. Ini terdapat 8 bit angka biner 0-nya. Yang ini, yang berarti jumlah host pada jaringan tersebut adalah 2 pangkat 8 teman-teman. Ini contohnya, yaitu terdapat 256 host. Karena bilangan tersebut berbentuk binary, maka pemangkatan yang digunakan adalah pangkat 2, seperti itu. Adalah 2 ya, bukan pangkat 2. Pangkatnya tetap 8. 2 kali 2 kali 2 kali 2, seperti itu. Kemudian di sini terdapat default subnet class. Untuk mengetahui nanti teman-teman, ini sering terjebak. Kalau kayak gini, ini gampang kita mengetahui bahwasanya ini kelas C. Namun nanti kalau terdapat soal, terdapat di belakangnya ada slash 24, slash 14, slash 8, seperti itu, maka itu disebut sebagai CIDR, Class Interdomain Routing. Itu namanya CIDR ya, atau biasa kita kenal sebagai default subnet class teman-teman. Ini default subnet classnya atau
CIDR-nya ini dari 8 untuk kelas A sampai 15 rentangnya. Kemudian kalau untuk kelas B CIDR-nya rentangnya dari 16 sampai 23. Kalau kelas C CIDR-nya itu rentang dari 24 hingga 32. Oke, kemudian rank IP kita udah pelajari tadi ya. Kalau kelas A 0 sampai 127, 0 dan 127 itu dicadangkan. Kemudian kelas B 128 hingga 191 dan kelas C 192 hingga 223. Oke, mungkin teman-teman agak bingung kalau dengan penjelasan seperti ini. Kita langsung contohkan untuk menyelesaikan perhitungan alamat IP atau biasa dikenal dengan IP address. Di sini saya memiliki sebuah alamat IP, yaitu ini saya contohkan untuk kelas A ya. Anggap saja teman-teman belum tahu ini kelas apa yang digunakan. Cari IP dengan alamat IP tersebut 120.128.7.3/14. Kemudian di soal tersebut suruh menyelesaikan beberapa persoalan, yaitu harus terdapat kelas, kemudian tentukan subnet masknya, tentukan kelipatannya, kemudian tentukan networknya, kemudian tentukan broadcast, kemudian rank IP dan jumlah IP yang bisa digunakan. Oh ya, teman-teman pasti bingung apa itu kelipatan. Kelipatan ini fungsinya untuk menentukan network dan broadcastnya nanti seperti itu. Ini untuk lebih mudah dibandingkan mencari seperti ini. Oke, ini slash 14. Ingat bahwasanya kalau slash 14 berarti masih tergolong kelas A, yaitu masih tergolong CIDR-nya kelas A. Jadi ini kelas A kan rentangnya 8 hingga 15. Jadi kalau 14 berarti masih tergolong IP ini kelas A. Jadi teman-teman secara tidak langsung udah mengetahui bahwasanya 120.128.7.3/14 adalah kelas A. Kita lihat slash-nya 14 berarti tergolong kelas A. Kemudian bisa dipatokin juga kalau misalnya tidak menggunakan slash 14, teman-teman 120 yang ini 120 lihat di bagian rank IP-nya. 120 ini masih tergolong dari kelas apa? Kita lihat 0 sampai 127 berarti kalau 120 itu masih tergolong di kelas A. Misalnya tidak terdapat slash 14. Oke, langsung saja kita selesaikan. Pertama mencari kelas. Kita udah mengetahui bahwasanya ini kelas A. Kalau menggunakan slash kita bisa lihat dari bagian default subnet kelasnya, yaitu biasa teman-teman kenal dengan CIDR, Classes Inter-Domain Routing. Ranknya dari 8 hingga 15. Ini kenapa sih 8 sampai 15? Ini kan teman-teman bisa lihat bitnya tadi kan 8, 16, kemudian 24 sampai akhir terakhirnya 32 bit. Seperti itu. Ini kita udah ketahui ya bahwasanya ini kelas A. Kita next. Ini jawabannya adalah IP tersebut yang di atas tadi, yang ini 120.128.7.3/14 adalah kelas A. Kemudian kita diminta untuk mencari subnet masknya atau biasa saya singkat di sini SM. Kalau teman-teman mencari pasti ini kan hasilnya. Jadi langkah yang pertama, bit yang dipinjam dari oktet tadi ya, bit yang dipinjam adalah 14 dikurangin 8. Dapat dari mana 14 kurang 8? Kita lihat slash 14 dikurang 8. Ini bagian akhirnya yang awalnya. Jadi nanti kalau di sini misalnya kelas B ya, misalnya 20/20 berarti 20 dikurang 16 seperti itu. Misalnya ini IP-nya kelas C kemudian slash 30. Kita untuk mengetahui bahwasanya 30 CIDR-nya ini kan 24 hingga 32. Berarti kalau 30 itu masih tergolong di kelas C slash-nya, yaitu CIDR-nya. Jadi otomatis kalau di sini nanti slash 30 menyatakan kelas C, teman-teman tinggal dikurangi 24 yang dikurangi di sininya. Berarti 8, 16, 24. Kalau di kelas A dikurangi 8, kemudian kalau kelas B dikurangi 16 dan kelas C dikurangi 24 seperti itu. Jadi nanti kita untuk mendapatkan 255.252.0.0 itu dengan rumus seperti ini. Yang pertama, bit yang dipinjam dulu. Bit tadi kan 14/14. Kemudian bit yang dipinjam adalah 8. Ini masih tergolong di kelas A. Jadi 14 kurang 8 dapat 6 seperti itu. Kemudian 6 ini untuk menentukan oktet terakhirnya. Oktet terakhir yang seperti ini. Ini kan terdapat 8 bit ya. 8 bit, kemudian oktet terakhirnya adalah 6, berarti
dihitung dari atas teman-teman, bukan dari bawah, bukan dari 2 pangkat 0, namun 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 tambah 2 pangkat 5 tambah 2 4, 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Jadi bukan dari 2 pangkat 0 kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, bukan seperti itu, tapi dihitung dari atasnya, oktet terakhir dari atasnya, yaitu 2 pangkat 7 hingga akhirnya dia itu menurun seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Kemudian 6 ini kan udah mendapatkan oktet terakhir, kemudian kita jumlahkan, yaitu 2 pangkat 7 itu hasilnya 128, kemudian kalau 2 pangkat 6 hasilnya 64, kemudian 2 pangkat 5 hasilnya 32, 2 pangkat 4 hasilnya 16, dan 2 pangkat 3 hasilnya 8, dan 2 pangkat 2 adalah 4. Kita jumlahkan, totalkan hasil penjumlahan tersebut, yaitu hasilnya sama dengan 252. Oke. Jadi subnet masknya adalah, kalau di sini kelas A itu kan kita lihat networknya itu adalah di bagian pertama 120. Berarti di sini 120 ditentukan dengan subnet masknya yaitu 255 atau 255. Ini nggak perlu diubah. Jadi nanti kalau di sini kelas A 255 titik diisi dengan hasil dari perhitungan oktet tadi, yaitu bit yang dipinjam mendapatkan 252. Kemudian 0 ini dapat dari mana? Karena yang kita cari adalah kelas A. Kelas A kita lihat bahwasanya host ID-nya itu dihitung dari 128 di sini, teman-teman. Jadi 7 dan 3 ini kita abaikan. Kita yang ingin dicari adalah kelas A, yaitu kelas A itu kita lihat lagi dari sini. Kelas A itu kan dicari adalah dari networknya 8 bit. Jadi 8 bitnya ini akan berubah jadi 255. Kemudian yang ingin dicari itu adalah kelas A-nya itu dari 24 bit dari sini hingga akhir. Jadi otomatis di sini tadi terdapat 255.252, ini hasil dari sini. Kemudian yang belakangnya tadi IP73 itu dibikin 0 dan titik 0 seperti itu. Jadi nanti kalau dapat kasus dengan soal lain, misalnya kelas B, otomatis kalau misalnya contoh ya 192.168 misalnya kelas C, kemudian titik 0.1, berarti subnet masknya 252, subnet masknya 255.255.255, baru di belakangnya itu dicari hasil subnet masknya itu berapa, seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Setelah itu, langkah selanjutnya kita mencari kelipatannya. Jadi kita nggak perlu susah-susah mencari bilangan binernya, kita langsung ke lipatannya. Kelipatan ini untuk menentukan network dan broadcast ID-nya. Kelipatan itu rumusnya 256 dikurang oktet terakhir, teman-teman. Dapat dari mana 256? 256 ini adalah host dari subnet mask tersebut, totalnya 2 pangkat 8, jadi 256. Oke, 256 dikurang 252, dapat dari mana 252? Lihat rumusnya. Rumus kelipatan 256 dikurang oktet terakhir. Jadi oktet yang terakhir tadi adalah 252. Yang kita cari kan kelas A. Jadi 128 ini oktet terakhir, yaitu menjadi subnet mask 252, maka 256 dikurang 252 sama dengan 4. Oke, langsung lanjut ke permasalahan network. Untuk menentukan network address-nya, di sini saya singkat net atau slash NA atau biasa dikenal variabelnya X. Di sini saya sudah memberi note untuk menyelesaikan rumusnya. X atau network address-nya sama dengan around, yaitu buka kurung oktet yang dicari dibagi, ini bukan atau tapi dibagi kelipatan. Jadi 128 ini kita untuk mengetahui oktet yang dicari, kan oktet yang dicari kan 128. 128 udah didapatkan bahwasanya subnet masknya 252. Kemudian kita ingin mencari network address dari oktet yang dicari tadi 128 yang ini. Karena kan kelas A. Jadi 128 dibagi 4, teman-teman. Kelipatannya lihat dulu. Hasil dari kelipatan tadi kan 4, 256 dikurang 252 hasilnya 4. Maka
X sama dengan round 128. 128 ini adalah IP yang tadi 120.128 yang ini yang dicari oktetnya. 128 dibagi 4 hasilnya 32. Kemudian 32 dikali 4 ini ada lanjutannya Rn atau round yang saya singkat ya. Kelipatan dikali X. X ini kan dari 4 tadi. Jadi 32 dikali 4 hasilnya 128. Jadi kita sudah dapat hasilnya bahwasan network address-nya adalah 120.128.0.0 teman-teman, seperti itu. Jadi bukan lagi 120.128.7.3, namun sudah berubah network address-nya jadi 120.128.0.0/14. Oke, kemudian di sini saya ada menampilkan sebuah not. Jika hasilnya berkoma, maka nol belakang koma harus dihapus. Kemudian broadcast ID. Broadcast ID adalah rumusnya network address ditambah kelipatan, kemudian dikurang 1. Oke. Jadi network address-nya adalah 132. Network address-nya adalah 128 ini ya. Network address-nya kita dapat tadi 128 ditambah 4. Kelipatannya kan tadi 4 ditambah 4, maka hasilnya 132 dikurang 1, jadi otomatis hasilnya 131. Maka broadcast ID yang kita dapat adalah 120.131.255.255. Kenapa ini menjadi 255 padahal di atas tadi 00, ini kita ubah menjadi 255.255, seperti itu teman-teman. Karena untuk broadcast ya. Oke, langkah yang selanjutnya kita udah mau selesai. Kemudian rank IP. Tadi oke, broadcast sudah. Rank IP. Jadi rank IP-nya itu diselesaikan dengan rumus R min, ini maksudnya rank IP minimal, nanti sama dengan network ditambah 1. Kemudian rank maksimalnya B ini adalah broadcast dikurang 1. Ini N ini adalah network ditambah 1, kemudian broadcastnya dikurang 1. Oke. Kita lihat sebelumnya. Network address-nya adalah 120.128.0.0. Jadi kita harus ditambah 1, berarti 120.128.0.1, jadinya seperti itu. Ini hasilnya. Oke, slash 14. Kemudian rank maksimalnya yaitu adalah yang akhir tadi broadcastnya. Yang ini broadcastnya 120.131.255.255. Jadi nanti 255 akhir ini kita kurangkan 1 teman-teman. Seperti itu. Jadi otomatis 120.131.255.254, karena tadi kan 255 dikurang 1 yang dari sini sesuai rumus. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah IP yang dapat kita gunakan, yaitu dengan rumus seperti ini. Kalau kelas A, ini kan karena kita menghitung kelas A, kelipatan dikali 256 dikali 256, kemudian nanti dikurangkan 2. Jadi tiap-tiap masing kelas itu beda untuk menghitung jumlah IP yang dapat digunakan. Jadi teman-teman yang paling perlu diketahui di sini, jangan sampai salah. Ini tiap kelas beda-beda. Jadi kalau teman-teman menghitung kelas B, maka nanti untuk menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, maka digunakan rumus yang ini, kelipatan dikali 256 dikurang 2, bukan dari kelas A. Kalau kelas C sebaliknya. Kelas C yaitu kelipatan langsung dikurang 2. Seperti itu. Oke, di sini contohnya. Menentukan kelipatan itu, kelipatannya ini ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kelas B kelipatannya misalnya 6, berarti ya 6 dikali 256 kemudian dikurang 2. Kalau misalnya kelas C, kalau misalnya di sini 8 kelas C. Jadi 8 langsung dikurang 2, seperti itu. Jadi nanti dapat diketahui hasil IP-nya yang dapat digunakan berapa jumlahnya.
Oke, karena ini berhubung kelas A, maka kita lihat rumusnya. Kelas A kelipatan dikali 256 kali 256 dikurang 2. Maka 4, ini kelipatan 4 kita dapat dari sini. 4 dikali 256 kali 256 ditotalkan terlebih dahulu. Setelah itu baru dikurang 2. Ini dapatnya, kita kalkulator ya. Kita cek lagi, takutnya saya salah. 4 dikali 256 dikali 256 sama dengan, oke. Ini 4, betul ya. 262.144. Kemudian dikurang 2. Jadi 250. Oh, maaf, ini salah nih jumlahnya. Berarti hasilnya 262.142. Maaf, 262.142. Ini saya edit terlebih dahulu. Berarti coba saya kalikan terlebih dahulu ya. Tadi ulang 4 kali 256 sama dengan dikali 256. Oke, berarti hasilnya 262. Oke, saya close terlebih dahulu, saya edit. Misalnya berarti 262 144 di belakang. Oh, salah, di belakang akhirnya aja 262. Berarti ini betul 262, ini dikurang 2, jadi 262 142. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau teman-teman agak masih bingung, nanti silahkan tanyakan di kolom komentar, dan video selanjutnya saya akan mencontohkan dengan kelas B dan kelas C. Jadi nanti teman-teman mudah-mudahan dapat memahami dari urutan. Mungkin kalau di kelas A ini masih agak sedikit sulit, nanti saya akan contohkan di kelas B dan kelas C. Jadi nanti teman-teman dapat membedakan, oh di sini cara menghitung kelas A, di sini untuk menghitung kelas B, dan di sini untuk kelas C. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.